halaman yang sama. Jalal kemarin ya. Qala al-ulama rahimallahu ta'ala innama asli sholahi wa hiya arba' asya. Awaluha al-qiyam minan nar wal ruku'i minan rihi was sujudu minal ma'i wal uqul minat turab. Berkata ulama ahli hakikat, adapun asal salat itu yakni atau yaitu dari empat perkara. Pertama, al-qiyamah, berdiri. Apa asal berdiri itu? Minan nar, asalnya adalah api. Kemarin sudah dijelaskan itu ya, sampai itu kemarin. Warruku', dan api di situ bukan api pelita, bukan api bara. Adapun arti api di situ adalah hakikatnya sifat jalal Allah. Apa jalal? Jalal itu adalah kebesaran Allah. Berbicara masalah kebesaran, maka kebesaran itu muaranya hanya dua. Pertama adalah kuat, kedua adalah lemah. Kuat, lemah. Kuat dan lemah itu dengan iradatnya Allah Ta'ala juga. Artinya dengan kehendak Allah. Seperti dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah juga yang berbuat sekehendaknya. Dan hambanya itu sekali-kali tiada mempunyai kuat, tidak pula sebenarnya mempunyai lemah. Karena kuat dan lemah itu dikuatkan, dan lemahnya itu adalah dipanakan di dalam dirimu, yaitu segala perbuatan bahat menyerupai perbuatan yang qadim. Seperti arifi billah, apa katanya? La af'alu fis shalah zahiran wa batinan illallah. Tiadalah aku yang berbuat di dalam salat itu, baik yang zahir ataupun batin, melainkan semuanya adalah perbuatannya Allah semata-mata. Jadi di situ dapat disimpulkan asal alif berdiri itu adalah ternyata api. Dan asal api itu adalah sifat jalal Allah. Apa sifat jalal? Kebesaran. Maka kebesaran itu ada dibuat oleh Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang memiliki sifat sombong, itu dia. Sombong itu adalah kebesaran. Itu. Lalu apa lagi? Sombong dan kedua dia satu selendang. Siapa mengambil keduanya, maka aku pasti melenyapkan. Kenapa? Karena kebesaran itu kuat dan lemah. Jadi kuat dikuatkan Allah, lemah mempanakan diri, dipanakan Allah. Jadi bagaimana caranya terjadi kuat dan lemah? Agar tetap kebesaran Allah, wajib menyerahkan diri kepada Allah. Pastilah kita kuat. Wajib menyerahkan diri kepada Allah, pasti kita kuat. Berarti masuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak, masuk iradat minallah. Ada yang samar? Jadi kalau masuk iradat minallah, pasti kebesaran, pasti kuat otomatis. Kalau lemah pun al-idrak wa mudrik, kena lemah. Jalannya dengan yang lemah mendapatkan kebesaran. Makanya silat itu mungkin masuk di lemahnya untuk kebesaran Allah. Bentuknya lemah. Coba ibu lihat. Pernah kita lihat
film-film Cina lama, dia tukang buat apa namanya tuh? Tepung dibulat-bulatkannya buat kue, dibulat-bulatkannya. Lalu ini ngikut dia. Datang tendangan bola dari luar. Dianggapnya bola itu sama dengan ini begini kan aja bola itu. Jadi bola itu akhirnya apa? Karena tidak bisa bola lewat, ditangkapnya bola itu dijadikannya mainan seperti dia mengaduk kue tadi. Akhir dia ada pertandingan bola kaki, yang jaga gawang tuh sakit, ya, karena tendangan bola yang terlalu kencang. Nah, orang yang menendang bola paling laju tadi kena kenal dengan yang tukang jual kue tadi, dibawanya jadi kiper. Jadi begitu bola kencang, dia ambilnya dianggap aja bah dibalikkan. Apa maksudnya? Dia lemah tapi kebesaran Allah. Lihat dapetnya. Nah, itu dia ya. Apalagi kalau yang kuat. Bagaimana yang kuat? Langsung patah, hancur dia kan itu. Makanya kalau di silat-silat kampung dipakai itu buah bengkek. Tahu buah bengkek? Buah bengkek itu bahasa Indonesianya apa tuh? Yang keras tuh bulat-bulat buat kalau menggulai berminyak ada gulai. Oh, kemiri. Buah kemiri. Itu keras tuh ya. Keras tuh. Buah balo berarti yang keras tuh. Yang paling keras tuh buah palon. Buah palon. Buah balo tuh. Keras kan? Jadi diangkat pas jatuh Kulit kemiri. berderai keras. dia semuanya. Buah palon lunak. Yang keras itu apa? Buah kemiri. Kemiri. Kulitnya itu Kalau keras. kulitnya Kemiri. Yang itu yang buah itu. Tapi kalau buahnya dalamnya buah balo. Makanya latihannya orang-orang tua dulu tuh buah pinang. Biji pinang tuh bu, isi pinang tuh keras itu. Pecah hancurnya. Nah, jadi diambilnya. Jadi sebelum sampai ke biji pinang, ya, kalau besar biji pinang, barulah telur puyuh. Telur puyuh bau, Ya. lunak bu, Lunak. tapi diluruskan. Coba lagi nih kan. Lumayan juga tuh ya, untuk latihan. Anggap saja agar-agar. Tapi kalau tidak, bos saya akan tiwa deh. Itu untuk jalan kebesaran. Jadi siapa berdiri dia kena dua, dia salah satu tidak bisa ganda, maka ahad. Siapa yang dikuat, maka semua yang ada di alam lemah. Siapa yang lemah, maka yang lain bisa kuat. Jadi caranya bagaimana untuk tetap kuat? Masuk di iradat Allah, lemah dengan izin Allah. Jadi kalau Allah suruh lemah, ya udah. Berarti mengalah untuk menang. Maka orang menyebut di bumi ini sama dengan lautan. Sementara perahu cuma satu dan muatannya hanya seorang. Jadi siapa dulu naik perahu, yang lain tenggelam. Boleh dapat pahamnya? Ini kajian berpaham kan? Perahu-perahu kaji macamnya. Jangan lo, tapi kok segitu ada angin. Siapa yang dulu sampai yang lain tinggal lah. Jadi nanti boleh ibu praktekkan. Pamannya jalan kecil, gang ini kecil. Kalau berselisih pak ya, mobil, itu ibu udah lewat sini kan, berdiri di level itu. Siapa duluan masuk saat perahu, yang lain tenggelam. Paham kira-kira? Awak aja mah. Duduk di level itu marifatnya, yang berdiri itu Allah lewat, begitulah ibaratnya kan. Tentu kalau Allah lewat, yang lain tinggi. Jadi dia mau masuk tuh nampak kita dah otek dia balik dah. Jadi membawa Nyado kadang tu tidak mau otek tu. Ya. Tetap je masuk. Susah dia kan. Tapi kalau beri level tu, Kalau kepalanya lah duluan masuk. itulah dia. Kalau buktikan lah sampai tu Terang Allah. tetap lari dia.
Kecuali cara masak. Atau berselisih juga kawan kan. Nah, itu banyak itu kan. Jalan sempit. Gimana cara lewat? Berdiri di level ini. Tentu dikasih lewat. Apalah ibaratnya yang pas ya. Ibu, ini kita beramai banyak. Kita duduk sini. Berdiri di level kebesaran jalan. Lewat ular sini. Ular besar ini. Kita besar-besar nih. Ular yang lari atau orang yang lari? Orang lari. Orang lari. Biasanya orang yang lari. Karena dia yang besar, maka lain kecil. Ya. Walaupun badannya kecil. Iya. Iya. Nah, nampak? Karena dia kuat. Ah, sekarang kita posisinya di situ. Walaupun badan kecil, walaupun orang tuh besar, tapi berdiri di depan tuh, nampak dalam pandangan tuh, awas, terkuat semua. Angin kencang, rumah kita yang pertama kayaknya nih, pohon nih mau tumbang ya, beli nih, ini dia, angin kiri kanan. Ibu tengok Masjid Ar-Rahman Bu dulu di Banda Aceh, Iya, iya. kan tidak jauh dari Pantai Malabo tuh ada sekilo lebih lah, 2 kilo lah ya, Ya. dari Ulele itu. Kan semuanya tumbang tuh. Kok Masjid Ar-Rahman tidak? Tegak saya. Ah, ibaratnya seperti itu. Ini Masjid Ar-Rahman terkuat nih. Mungkin ibarat seperti itu ya. Berdiri di sifat jalan itu seperti itu. Jadi kalaulah sampai di jalan, tapi itulah keputusan kajian jatuh di gelanggang itu benar. Kena kuat dan lemah. Apa maksudnya? Keputusan kajian jatuh di gelanggang. Apa nama gelanggang? Kalau bahasa pasar namanya akak. Bagus. Akak. Angkat itu orang Batak. Orang Padang ya? Orang Batak. Orang Batak ya? Orang Ai, Batak. berarti tuh. Dia orang Sumbar itu disebut akak tuh. Kalau bahasa dia Jakartanya preman nih. Ah, preman. Ya, itu dia. Itu muara dari sifat jalan. Dari alif, karena dia yang berdiri. Maka disebut penguasa yang diktator. Apa kata ini? Lanjut. Ado rasul kena sampai apa situ tuh. Tidak mau menjadi awak perempuan Menjadikan- awak berdiri seperti ahli pembawa itu nggak baca caranya masuk aja gitu. Jangan lupa diri. Nah, itu kuncinya. Jangan lupa diri. Lupa diri binasa. Ya Allah tuh punya sifat jalal. Maka kembalikan ke diri. Jadi pandang diri yang batin. Lihat Rabbani. Berarti kita melihat ke Allah. Lihat Rabbani itu. Tidak dapat melihatnya, rasakan. Kalau perlu mau pergi berjalan tuh berkaca dulu kan. Kan lo otomatis berkaca ya, Iya. tapi tidak nyimpan. Iya. Nah ini disimpan. Oh, kacau lah bunda Indra kan. Iya. Jangan nampak tulis Indra ya. Ah. Positif itu terus Begitu ke melangkah tuh, pandang tuh dulu, suruhnya berjalan dulu. Bukan menghayal, Enak menghayal. dirasuh. Makanya bu, tak mau lu mau berjalan tuh, mana berjalan tuh? Izahnya ta'ala, begitu mau berdiri, dirasuh dulu ke berjalan tuh, enggak mau. Dirasa dulu. Jangankan berjalan zahir, berjalan menuju Allah itu gitu juga sama. Rasa. Pandang, nampak. Apalagi berjalan zahir, pandang batin itu. Maka orang dulu pandang batin itu apa katanya? Ada ditengok bulu mata ya. Pernah ada dengar bu orang tua dulu tengok bulu mata supaya jalan. Lagi gigiku nengok. Mana mak tengok kata ini. Kepayanya di hati ya bu ya. Sebenarnya itu pandangan tengok bulu mata itu artinya tengok diri tadi. Makanya kajian marifat kenali diri. Jadi mengenal diri itu betul-betul mengenal diri sebenar diri. Tapi orang yang di kajian fikih mengenal diri introspeksi diri.
Tengok perangai awak. Cubik dulu kawan sebelum cubik. Topek dilepelinya. Ustaz, Ya. ada orang tua dulu kalau mau jalannya kan baca jalan, terus tekan itu Ustaz nengok mata begitu. Iya. Itu melalui. Itu kan, dia kan nampak yang tertutup baru boleh jalan kan. Iya. Boleh. Cuma kok salah cuki ya, Bu ya. Jadi aja gitu. Lah tinggal mata di rumah dia apa? Jadi Tapi itu maksudnya- enaknya maksudnya kajian nggak marifat tahu. lagi, Bu. Maksudnya nggak tahu apa Ustaz. Rasa sebenarnya. Mencicipi rasa, tapi dia tidak menjelaskan sampai di level rasa. Dia mencoba mancing ke situ. Sama. Mau minum, naikkan lidah ke langit-langit. Rasa semuanya. Tapi apa tujuannya? Tidak diselami. Itu aja. Nah, tuh. Jadi pandang diri. Itu caranya Bu aja. Kalau ingin masuk, jangan pernah lupa diri. Kita kan kadang lupa diri kita, Bu ya. Jadi setiap lupa diri binasa. Tidak boleh. Suruh jalan tadi Ustaz, terus langsung ini jalan apakah ketujuan kita kemana kita tuju gitu? Tanya Sampai dia. tetap tanya. Jadi inilah kalau betul berdiri di depan itu lepaskan cita-cita aja kan, Ini mau ke masjid nih, mau tadi Ambo nak udah ini. kasih itu rencana. Heeh. Sholat di situ lah, wajib sholat daim. Yalah katanya. Di mana lewat? Situ. Nah, itu indah. Awak disuruh lewat ke situ dia. Tinggal sih kau suruh ke situ dulu. Apa maksudnya? Pasti ada. Rupa apa situ? Ada anak yatim. Rupa situ ada pemulung. Ada kadang maksud. Awak ndak suruh itu mengaku lo ke situ. Enggak lawan. Itulah masalah pelawan Lawan awak. awak kau ya itulah. Binasa. Binasa. Makanya binasa. Lewat sih kau disenggol orang. Inilah tahu tadi. Inilah dilarang. Baik ke situ dulu. Jumpa itu. Saya tuh apa syukur kecelakaan di situ digantikan oleh orang lain. Ada dia. Ya ada nanti 2 menit lagi ada orang mengebut-ngebut. Dia maha tahu. Tidak awak tak mau. Kan lebih payahnya kadang awak nak payah itu Bu. Kempes ban mobil, kempes ban Honda. Macam mana perasaan? Iya. Alah. Rupanya maksudnya ada Allah tadi. Kamu jangan mati sekarang. Kalau kau mati tanggung jawab banyak. Sebab jam 7:15 kamu posisinya di simpang itu nanti. Kalau mobilmu tidak match, Hondamu tidak kempes. Tapi dengan ini kamu akan memompa, menghabiskan tenaga. Iya. Kamu jam 8 baru sampai situ akhirnya. Iya. Begitunya 8 tumpahlah, nampak darah bersirat-sirat. Ada kecelakaan bilo jam 7:15 menit. Biasa 7:15 menit awak posisi di situ. Kamu tak boleh mati, belum lagi masanya. Ya selamatkan. Tapi tidak sampai level ini itulah. Untuk Nama mutuk tadi. Lawan. Iya. Nah, makanya kalau lah level ini kan kempes Honda alhamdulillah, tak kempes alhamdulillah itu dia. Itu dia. Alhamdulillah dan alhamdulillah itu tadi. Iya. Jadi, maka nanti begitu melihat, begitu nampak peristiwa tadi, masya Allah ini maksud engkau tadi ya Allah. Iya. Tapi syukur. Itulah Bu. Jadi tenang jadi batin itu. Bila sudah. Tak bisa dah. Apabila tidak cocok bau lapan tu dipaksa dia, tak mau dah. Dia lepas. Cuma bawa pasu-pasu tadi. Maka longgar. Masuk juga ya. Lompen. Apa kata orang turun tadi ni kecek yang lain. Inilah kajiannya ya. Jadi mengembalikan ke hakikat ya. Untuk hendak inilah maka di kajian fikih dalam surat Al-Kahfi ayat 2 itu qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Jadi maksud ayat itu adalah siapa mengamalkan Al-Qur'an bukan buat Allah tapi buat yang mengamalkan. Siapa yang mendengarkan Allah bukan buat Allah tapi mengamalkan tubuh dan fisik itu sendiri. Bukan buat Allah. Allah itu tidak bisa dianiaya. Tidak bisa dilukai.
maka tidak ada tempat lari kecuali dalam cahaya. Siapa yang bisa menahan perasaan? Bu aja jangan lagi mencintai suami ibu ya. Cintai PRT-nya. Siapa yang bisa? Tidak bisa. Penjara apa yang bisa menahan? Tidak ada. Rasa. Rasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Rasa. Itu kan cahaya. Zat itu cahaya. Allah tuh. Maka tidak ada tempat lari kecuali dalam cahaya. Jadi kalau lari dalam cahaya, Bu, tak dapat. Ini banyak pemanggilan sekarang. Itu ya. Lanjut. Itu buat jaya. Jangan lupa diri untuk masuk di sifat jalal Allah. Masuk yang kedua. Adapun artinya angin, waruku'ihi minarri, waruku'u minarri, dan ruku' itu adalah berasal dari angin. Nah, adapun lanjut tadi titik. Adapun angin itu hakikatnya adalah sifat jamal Allah. Angin di situ bukan angin timur, bukan pula angin barat, tapi adalah sifat jamal Allah. Jamal. Apa jamal itu? Jamal itu artinya keelokan. Elok. Mana lebih bagus kalimat elok daripada cantik? Elok. Kalau cantik itu, Cantik bisa bentur cantik. muka cantik, Ya. Kalau telinga cantik ya, bibir cantik. Kalau elok, Semuanya. maka sifat jamal itu keelokan. Keelokan Allah. Jadi karena keelokan itu, maka dua lahir di sana. Apa? Tua, muda. Makanya angin, Bu. Angin itu pohon yang rindang tuh lewat angin itu, merunduk dibuatnya. Itu dah, Bu. 10 berjalan tuh masuk di sifat jamal Allah, keelokan Allah. Yang 9 merunduk itu dibuatnya. Apa maksudnya? Bunda bersepuluh orang berjalan, tuh ibu masuk di sifat jamal Allah. Kan sifat jamal itu keelokan. Keelokannya tua dan muda. Ibu duduk di level muda, maka yang lain dan tengok orang lain itu dah. Apa maksudnya? Ya. Lahirnya ilmu pemani di situ. Iya. Awak sudah cari orang. Hah? Awak sudah cari orang. Ai, itu dia. Angin namanya, angin, nundukkan. Rihu, menundukkan. Sebab angin. Ya. Kenapa tunduk? Karena keelokan. Makanya, Bu, Nabi Daud pernah, Bu, pernah dengan kisah Nabi Daud ya. Karena keelokan suaranya, angin yang begitu kencang, dia bernyanyi. Cuma nyanyi tidak kutang berendor ya. Nah, begitu dia bernyanyi, angin pun terhenti. Nah, maka disebut pitunang Nabi Daud. Lah tidur ibu tu main berseruling tu acu tu. Jago bunda indah. Sialah bahasa seruling yang jam 3. Sampai pagi tidak lalu. Sebelum berjumpa, itu namanya. Nah kini dia mengaji pakainya pitunang. Hakim mendengar enak, pasti orang mendengar juara 1 dia. Di bawah nyanyi. Wak kuncarnya lagu wak kuncar. Tak benar dia. Macam-macam ibu ya. Riuh, angin. Sampaikan. Maka orang kena sifatnya rih itu sifat jamal, rindu bisa dikirim. Maka kemarin kajiannya memasukkan rupa ke dalam tubuh ke dalam rupa, ya. Rupanya masukkan dalam tubuh sih. Itu angin. Sifat jamal. Paham saja kiranya?
Alah praktek. Pemasukan tubuh, contohnya pemasukan tubuh Rupa, anak, rupa ke dalam tubuh. rupa kan. Kajian sebelumnya Ya. itu rihuhu, sifat jamal. Kena angin, angin yang mengantalkan. Maka angin sampaikan salamku pada Inyo tuh di Bangkina. Awak di Sentajo. Mana Sentajo tuh? Mana? Kecepatan. Coba. Bisa dari Sentajo ke ke Bangkinang. Ya. Sehari itu enggak bisa Putri datang. Kenapa? Karena gara-gara angin menyampaikan rupa ke dalam tubuhnya. Nampaklah rupa si Udin tadi kan oleh si tak bisa lah, obatnya tidak ada. Obat rindu hanya ketemu. Maka lahirnya tua dan muda. Adapun tua dan muda itu dengan iradatnya atau zatnya Allah Subhanahu wa taala juga. Dan panahkanlah ruku itu dalam segala nama kita yang baharu. Nama kita yang baharu itu siapa? Nama yang mengalami perubahan. Manusia mengalami perubahan? Berarti bisa. Kerbau mengalami perubahan? Berarti bisa. Kambing mengalami perubahan? Berarti bisa. Sebentar lagi Idul Adha. Itu ada kerbau tuh, Bu. Payah tuh nangkap. Masuk di sifat ini. Di sifat jamal Allah. Maka orang masuk di sifat jamal Allah tuh kena keindahan. Ibu kalau menengok cantik indah lalu disentuh, kira-kira menyentuhnya pakai martel atau diules-ules? Hati-hati. Diusap-usap Bu ya. Makanya kerbau yang meronta-ronta tuh Bu, tuh datang masuk sifat nih, angin. Rihuhu. Diusap kepala kerbau. Udah diam aja kerbau. Tumbangkan sebelah ini. Ada Bu ya. 2014 ingat Bu. Penitia korban tuh yang tukang sembeli dibawa ke rumah sakit Musina. Tendang. Bukan ditendang, enggak. Gininya. Masuk ke sini. Tanduk itu kan. Kenapa? Tidak masuk mungkin dilempar itu kan. Tidak redo. Melawan dia. Coba masuk lempar itu. Ada lagi yang setelah disembeli 2 jam baru dapat nangkapnya. Kena meronta tadi. Berdiri. Satu tak putus. Jalan terus. Heboh jalan melati itu. Rihu ya. Jadi tua dan muda ya, panahkan di dalam ruku itu segala nama kita yang baharu ya. Seperti kata Arifi Billah, la asma fis shalah illallah. Tidak ada nama di dalam salat kecuali Allah. Salah juga dalam salat. Jadi nanti tidak ada nama di dalam akal dan pikiran kecuali Allah. Diri sebenarnya diri. Apabila ada yang lain, maka kita terbawa arus dan gelombang tadi. Jadi berjalan nanti Bu Aja Indra ibaratnya kalau anak gadi ya, itu dipakai sifat jalan. Nampak dia bisa melihat diri yang batin. Sebab diri yang batin itu kan dia tidak berubah. Maka masukkan nama kita ke dalam segala yang baharu. Berarti siapa menengok, nampaklah batinnya semuanya. Siapa yang menengok, nampaklah batin kita lagi. Ular menengok, nampak batin kita. Maka ular itu rindu. Kuntilanak, manusia, tikus, anjing, apapun. Berarti tunduk sama kita. Dapat kira-kiranya ke dalam tuh. Ikut. Memasukkan batin itu gak. Kini Bunda Indra, nak le nampak wajahnya. Asma. Ya
Nampak? Pak. Nampak utuh? Pak. Nampak? Diri masing-masing ya. Ya. Kalau le nampak diri yang masing-masing, masukkan asma ini, asma kita ke dalam yang baharu. Berarti setiap menengok, kalau benar kita bisa seperti itu, kan indah nih Bu, seperti lampu strongkeng, bersinar, bercahaya, dia kan putih bening tubuh tuh, tidak bisa ditangkap. Kan lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasaan, kan itu dia Bu. Halaman berikutnya, halaman 2 dulu, halaman 3. Nah seperti itu dia. Maka masuk nama kita kepada seluruh yang baharu. Jadi semut saja nengok ke kita. Ibu kalau jumpa tikus dibunuh atau gimana Bu? Kalau sini enggak ada. Enggak lah ya. Enggak mau. Enggak boleh. Kecuali dia minta dibunuh. Dia tahu dia Bu, pelanggaran. Jadi tikus kecil itu banyak pelanggaran sekarang. Iya. Jadi ke rumah dimasuk banyak kata tuh. 2 minggu yang lalu. Itu tanya kepada diri yang batin. Orang rumah lah heboh. Gimana tuh gini. Tanya ke batin. Boleh enggak? Boleh. Dan sebelum boleh, alah sudah hampir 2 minggu, lewat-lewat je lah malam. Cicit. Yang kecil-kecil tu beda tu. Ya, setelah boleh katanya, apa caranya? Ajak musyawarah. Enggak mau musyawarah. Mau kekerasan. Ada kadang Bu ditantang, boleh. Tantang kekerasan, boleh. Buat kekerasan. Nah, sekarang dia menghilang sendiri. Nah, nampak kekerasan itu baru. Gimana kekerasannya? Kamu mau yang pakai besi atau yang getah? Dia ingin buktikan bahwa dia tuh hebat. Mungkin begitu kan? Ini lurus, tak Tapi ada. nampak dia Ustaz. Ya kan lari itu nampak cuma mana mengecil. Lu tahu tapi nyuruh itu. Tapi itulah melihat dengan diri yang batin tadi. Allahu Akbar. Nampak kan dia nak nampak cuma nak mengecil. Mau ngecek. Tengok diri yang batin Ya, kita. Kalau diri yang batin kita menengok, itu semua yang batin nampak. Ibu, mencoba. Kalau ibu menengok AC, maka ibu mendapatkan rasa AC itu sekarang. Betul Bu? Ya. Enggak bro, dulu tengok sarang dulu. AC sesungguhnya itu rasa nih di tehnya. Jadi di mana? Jadi tikus tidak masalah. Mau di dalam kain kita, di dalam apa tanya, tidak masalah. Itu makanya orang apa itu kan di rumah aja dia. Orang pun di rumahnya pula. Betul tak Bu? Kajian kita kan di level itu. Jangan betul celimonci. Iya. Kecil nak kamu nak berubah, maksud tak mengaji. Lah mengecil surang ya. Siap solat tu duduk sebentar, situ bertanya. Solat zahir. Gimana? Dan tak panjang pula. Gimana? Tak pula. Nah, ya. Tak boleh tipu balik. Itu dia. Tanya. Air ni apa? Dicobanya Bu. Baik. Pergi kita cari. Taruh satu. Terperangkap satu. Begitu dapat menjerit-jerit dia, heboh dia. Iya benar, oh heboh. Kuat katanya. Informasikan ke kawan. Kalau tidak seperti ini akibatnya. Alhamdulillah lah 4 hari ini. Tak ada lagi dah. Tak ada Ustaz ya. Entah mana-mana dia. Entah keluar dari rumah, entah tak keluar-keluar, tak tahu dah. Tidak nampak lagi dah. Biasanya kecil-kecilnya Bu. Iya. Kasturi. Apa namanya? Kasturi. Kasturi. Ya. Telinganya apa ya? Di rumah banyak. Ajak musyawarah. Jadi kalau belum dapat jawaban diam aja dulu ya. Iya aja. Itu dia udah Pasti melihat. dijawab. Kan kalau boleh kan ada umpan Pak.
kajiannya harus dipraktek juga, ya harus dipraktek. Ada coba pun tidak bisa. Oh, tak mempan kalau di bawah. Cara prakteknya macam-macam. Ya, itu tidak harus ditikus ya. Boleh macam-macam. Tak ada macam yang lain lah. Kalau bunda di situ pacat, di rumahnya banyak pacat. Gitu. Masa di WC ada pacat? Nah, coba. Iya ya. Nah, di rumah. Coba ditanya. Akhirnya ya kena dilatih. Sekarang tidak ada lagi katanya. Karena pikiran ada dulu apa terusan malaikat lah. Ya, tak mungkin malaikat, mungkin malaikat tuh pikiran orang. Iya. Ini kadang-kadang Bu, ada pacat, ada ular. Ular tidak besar Bu, kadang kan besar cuma tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba ada di kamar. Kan ada kadang-kadang. Ada. Kadang-kadang ada di WC. Di mana datang? Tidak tahu. Di keramik semuanya. Iya. Tapi kok ada ular dalam? Nah, dari mana datangnya kadang? Itu di rumah tuh Ustaz. Itulah makanya bertanya. Kalau tidak ada batin, tentu tak kayak sapu yang patah. Iya. Nah, tapi kalau ada batin, kita tengok aja. Tanya. Dari mana itu? Iya. Siapa? Siapa? Apalagi lalat-lalat yang malam hari itu. Bu. Ah, iman. Kadang kan ada. Tanya. Kadang kan lalat sesat lah. Kadang memang dia yang tidak tahu. Kadang yang betul dikirim macam-macam Bu ya. Atau yang rihu tadi kan dikirim lewat angin. Berjalan tak langsung membiru. Masa ada kan? Masanya tiba-tiba biru. Kenapa? Tak ada binatang malam tu. Oh lewat entah apa dia. Coba Itu kiriman orang Ustaz. macam-macam. Yang mengirim tu yang membawa angin. Angin tu di mana-mana. Makanya mirhil ahmar, waddabil aswad, waddamil akbar. Itu kan terhindar dari angin duduk. Ya, stroke dan lain sebagainya kan. Nah, sampai situ ya. Maka al-ismul wal musamma wahid. Bermula nama yang mempunyai nama. Ya. Esa jua zahir dan batin. Artinya yang mempunyai nama dan yang memberi nama sebenarnya dia hanya satu. Berarti panggillah dengan bismillah. Jadi maka si pitung itu doanya bismillah saja. Mau jadi ayam bismillah. Mau jadi kucing bismillah. Jadi nanti ibu boleh demam orang tuh bismillah udah. Panggil dengan nama bismillah. Dengan nama Allah. Tapi lah tahu nama yang Allah itu mana ya? Nah, tahu. Makanya doa bismillah habislahnya. Ada orang main begitu tuh. Bismillah habislah. Apa saja. Apa saja penyakitnya bismillah. Ustaz, kembali kita ke tikus tadi. Ya ketika Sebelum kita bertanya sama tikus tuh doa kita gimana? Apa yang kita baca? nah, minimal ini bismillah. Bismillah aja. Iya. Bismillah. Yang penting jangan di batin ya, pikir batin je batin, pikir malam je malam, pikir punai je punai. Yang kan ditanya batinnya tikus. Berarti tidak perlu ngomong hai tikus. Tidak perlu dah. Begitu juga nak bertanya jo calon menantu dia tinggal di Jakarta. Tidak perlu dipanggil hai Ngatino. Panggil debatin aja. Panggil, tarik masuk dalam. Ajak komunikasi. Pasti dialog dia. Dialog lagi terus. Apa? Tanya. Pasti dialog. Coba. Pernahkah kita sering melakukan ibu sebelum pergi ngajar dulu Bunda Indra. Jadi bapak pagi itu atau sore itu dia cepat pulang. Biasanya lambat pulang. Ini cepat dia pulang. Ibu belum sampai pulang lagi dah. Itu nelpon. Itu pasti dialog tadi dia. Iya tadi ya pun tak disiapkan itu. Itulah tadi
Ladai kecil siapkan sebelum bayinya. Antum kau berdialog tadi itu. Dialog. Betul ya, Pak? Begitu dia. Cuma kita tidak tahu selama ini. Siapa dia tu? Siapa yang satu membela, siapa yang satu menyalahkan? Tidak tahu kita. Makanya Ustaz Dano, coba dengarkan Bu ya. Di mana sekarang yang berisik? Di mana yang bersuara? Bilang sama dia. Lihat sering Ustaz nonton Ustaz Dano ya. Sekarang lepas ya pula ya. Jam larut malam sekarang Bu. Sekarang tak muncul lagi, dah lama pula. Tadi mana munculnya lagi, tak nampak-nampak dah. Disuruh tanya tu Bu. Di mana? Di sini. Ayah suruh. Apa katanya? Di sini. Apa bisikannya? Tanya. Karena Dano tu dia dah paham dia kejadian ini. Maka dia pada doanya tak ada di luar kebanyakan manusia kan doanya. Keluar langsung. Jadi nampak di kacamatanya tuh Ustaz ya. Mungkin kacamata tembus pandang dia tu. Makanya orang yang berbuat tu dia tidak sadar Bu. Artinya bukan zahirnya ya, tapi batin yang ngomong. Tu ada langsung pasien tu lari dia menengok Ustaz Dano. Itu tak mau lari dia. Kenapa mau lari? Karena dia tahu. Tak sanggup dia menatap. Karena batin yang nengok. Bahkan langsung pingsan dia. Tidak bertatapan wajah bisa melalui via Zoom saja Ustaz ya. Bisa. Dia tidak dijangkau oleh ruang dan waktu kajian ini. Makanya kajian orang gila. Tidak masuk logika akal sehat, betul? Itu kajian orang gila. Yang sakit lain, yang diobat lain. Yang sakit kejang-kejang minum teh. Kamu mana larinya? Untuk tak teh tonu suruh. Untuk teh suruh. Ini Pak Ari Fahrizal nampak doa Ustaz di Bandung tuh. Di Bandung. Ya, sama Ustaz Danu tuh. Itu. Ambo nonton videonya gitu. Fahri ya. Ari Fahrizal. Ari. Jadi bagus pakai Ustaz tadi itu lah sama Ustaz Danu. Ini cari aja gitu itu. Mana kamu keluar? Gimana mau lah tuh mentah lah gitu ini padanya jauh coba. Kadang tak masuk logika. Tak masuk logika. Yang kedua rasa-rasa apa ya? Dia kecil mimpi tak? Belum. Iya tu belum. Cik Indra ko Ustaz ko sabo bisa lah kau main. Mana nak bisa baca. Bunda Indra, kok bisa mah? Tak bisa. Kita akan mencoba. Akhirnya banyaknya diri awak dengan kita menggali seperti ini, mulai kita ada pemahaman-pemahaman. Oh, jadi ini benar ada. Ini betul seperti ini. Itu dia. Jadi yang selama ini dalam pikiran kita, wow, sekarang kita, ini yang yakin. Kita yakin. Itu belum lagi kita praktek. Kalau praktek seperti yang kemarin, itu spontan tuh. Maka nanti kalau bahasa Nabi namanya istiqomah. Kalau bahasa orang loket namanya orang madal, orang mada. Karena dia tidak mau mendengar siapapun. Kata Arabnya situ, ya situ dia. Kalau zaman perang itu disebut pemberontak orang. Karena dia ingin kebenaran, ingin keadilan. Ini tidak mau. Kadang ditembak kepala, dia tidak mau ditembak, dia cuek aja, tembaklah. Kalau tidak matikan Allah, tidak mati. Air keluar karena dia muncul apa. Tapi kalau matikan Allah di situ, mati dia. Makanya pelongannya tidak ada. Makanya anak-anak Palestina itu dia bangga. Padahal dia mau dibunuh. Kena duduk di level itu dia. Duduk di level itu. Nah, kalau tidak duduk di level itu, ya Allah. Tak duduk di level itu, lari kemana-mana. Mau lari kemana? Tak akan dapat ketenangan batin. Itu dia ya. Sampai lepas itu bunda ya. Al-ismu wal musamma wahid. Hanya satu nama
Ya. Berbulan nama dengan yang punya nama satu, baik zahir ataupun batin. Masuk yang ketiga. Ya. Yang empat lagi ya. Tiga Ustaz. Alif udah, rukuk udah, Dah rukuk tadi. wasujudi minal ma'i. Sujud lagi ya. Ya. Wasujudi minal ma'i. Dan ketiga sujud. Asal sujud adalah ma'i. Sujud, asal sujud adalah ma'i. Apa ma'i? Air. Minal ma'. Ma'i. Air. Adapun air di situ bukan air laut, bukan pula air sungai, bukan pula air mata air dan air-air lainnya. Tapi air di situ adalah hakikatnya sifat qahar Allah. Apa sifat qahar? Qahar itu artinya kekuatan. 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 Jadi qahar kemalat. Maka qahar jatuh di gelanggang, maka qahar itu muaranya adalah itu hilang halamannya Bu ya. Hilang halamannya itu adalah besar kecil. Tadi tua, muda kalau angin, jamal kalau jalal, kuat, lemah. Kalau air, qahar kekuatan, dan besar besar. kecil. Besar dan kecil adalah iradat minallah. Siapa berdiri di besar maka yang lain kecil. Ini sama Bu. Maka air itu adalah paling kuat. Kemarin di apa tuh? Apa namanya? Ngarai kita tuh. Ya. Air itu kan. Ya. Hampir sekilo kan? Hampir sekilo ya. Hilang ya. Setengah kilo ada mungkin Bu ya? Lebih ya? Lebih ya? Yang air. Kalau air udah mulai habis semuanya. Puso Bu yang di ke dalam Ya, coba. Coba puso yang rumah makan apa? Iya, rumah makan apa tuh? Enggak berjumpa lagi. Iya, kafe cik. Kalau air. Berkah. Jadi kadang-kadang pikiran kita macam-macam kena dari tempat mandi ya. Nah, awak takutnya yang dalam Al-Quran itu bencana itu tidak saja terjadi kepada orang yang zalim. Karena di kaum yang zalim ada yang soleh, maka disebut namanya azab. Apa namanya? Azab. Nah, takutnya azab, tapi mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau tengok bentuk sampai keberikan azab. Apa tujuan azab? Agar mereka kembali karena dia telah berpaling dari kebenaran. Jadi musibah itu pertama tazkirah, kedua imtihan, ketiga azab. Tazkirah itu untuk kembali karena kasih dan sayang, dicubit. Ya. Imtihan itu tambah ujian. Nah azabnya jadi masalah, kena berpaling dari kebenaran. Takutnya itu ya, mudah-mudahan tidak ya. Apa tazkirah tadi? Tazkirah mensucikan diri. Ya. Jadi mungkin ada dalam hati kita masih banyak selain Allah. Maka Allah itu sangat cemburu. Jadi ibu kalau ibarat pergi berjalan dengan bapak, Bu Indra, Ya. lalu bapak tadi menengok yang lain, tuh ibu pasti tuh ada cemburu itu enggak? Akhirnya ibu cubit, atau tazkirah namanya. Tazkirah, bang jangan tengok je tu leh. Lalu pakai wadah makan tu ibaratnya. Jadi dicubit tu tazkirah. Mungkin untuk balik lagi cepat. Tapi kalau azab dia
tidak mempedulikan lagi. Ya, dia tahu nih Kak, ibarat suami istri, istri di sampingnya, dia asik, dia pegang tangan dengan orang lain. Maka azab dia ambil dia ibu cakap media. Itu azab. Jadi apa? Akhirnya apa? Ndak laki kau naik yang pedus itu kau naik. Kena dah berpaling dari kebenaran. Ndak benar. Jadi kalau itu hukuman gitu ya. Iya. Kalau imtihan ujian untuk menguji lapatahna. Aku tak yakin. Ya, sebelum aku mengujimu, maka Ayub tu ujian, imtihan. Apa Ayub? Sampai tidak ada lagi tubuhnya yang utuh kecuali lidah oleh penyakit kulit. Ujian, imtihan. Kita alun sampai di imtihan dulu ya. Alun sampai dulu ya. Alun sampai di imtihan. Kalau sampai di imtihan bu, ya Allah, kaum Nabi Ibrahim, anak disuruh sembelih ya. Tak telok dulu ya. Sayang ke cucu, sembelihlah cucu tu. Ilu mai. Terakhir adalah halaman berapa tadi Pak Jah? 16 ya. Terakhir wal uqudu minat turab. Duduk. Apa asal duduk tu? Minat turab. Duduk itu asalnya adalah tanah. Maka tanah itu adalah sifat kamal Allah. Jadi di tanah itu bu, di tanah itu sifat kamal. Kamal itu sempurna. Di tanah itu ada emas, di tanah itu ada berlian, di tanah itu ada perak, di tanah itu ada belerang, di tanah itu juga ada bu lurah, kayak bu ya. Di tanah itu paling lengkap. Maka di sana tanah itu sifatnya penyabar. Orang karakter tanah. Kalau iya, kalau tidak, tidak. Udah banyak cincong. Maka di sana ada dan tiada. Ada dan tiada. Jadi adanya Kamal Allah itu artinya apa Ustaz? kamal sempurna. Zahir batin sama. Ada dan tiada. Ya, ada dan tiada. Adapun besar. Nah, sampai di situ ada yang perlu diperjelas. Sekarang duduklah di jalal, jamal dan kohar Allah. Api, angin, tanah, berdiri, rukuk, sujud, alif, lam, ha. Allah di atas, Allah di bawah. Ini penjelasan kemarin. Zahirun, batinun, akhirun, wal awwalu. Zahir, batin, luar, dalam, atas, bawah. Allah. Maka terlihatlah di rakam. Itu dia. Mana rakamnya? Di halaman 11. Kamal. Tingkatnya para wali Allah. Allah di luar, Allah di dalam, Allah di depan, Allah di belakang, Allah di atas, Allah di bawah, Allah di atas. Jadi kajian ini bu, belum paham halaman 11, diperjelas lagi halaman 16. Belum juga perjalanan lagi 17 sampai 18. Gitu deh. Perjelas lagi, dipertajam lagi. Belum juga pertajam lagi. Itu pemahaman halaman 11 adalah halaman 1 dan 2. Tak selesai itu dipertajam di halaman 7. Begitulah terus. Jadi dia satu aja, penyatuan diri dengan Allah, penyatuan luar dan dalam. Ada yang ragu?
Ragu tidak nih. Ragu enggak bisa sama pertanyaan tadi Ustaz. Iya. Jalal Jamal. Direkam saja Bu atau digambar tuh sebenarnya sudah bisa dibaca itu. Gambar saja baca bisa. Jadi nanti pada suatu hari ibu beli penjelasan itu kepada anak cucu. Ya, jadi jangan kita aja sebab ku ampusikum wa alikum nar. Dalam kajian makrifat wajib hukumnya. Wajib. Ya, kalau kita masuk surga, bawa anak, bawa laki, bawa cucu, bawa menantu. Jadi awak aja. Itu Islam. Ya. Kau ini Cara membawa itu nana cerita. dibawa je pembawanya. Ngaji membawa kuasa. Itu. Nya kadang ada, kadang macam itu levelnya. Kalau ibarat kami mau balik, itu mewirid remaja tu Bu, diwiridkan jauh wirid remaja. Gimana caranya? Diremajakan. Jadi kalau kita di kota nih Bu, kalau wirid remaja 1, 2 tu payah Bu. Gimana caranya? Bu RT, PRT betul mau wirid remaja ya. Rapat kita sebentar 5 menit. Siapa kawan rapat? Ketua remaja, ketua pemuda, PRT, ketua masjid. Apa rapatnya? Lah berapa orang tuh? 5 kita. Gerobak sate itu pol rata-rata 600 satu gerobak. Ya, jarang yang 700. Kadang ada 400 kadang. Nah, kita ambil untuk wirid remaja yang 400. Jatah 400.000. Ini 50.000. Nah, yang 350 siapa bayar? Umumkan besok. Kata Bu Hamka itu, Belanda mati kena pangkat, Cina mati kena harta, kamu mati kena perut, Melayu mati kena anak. Jadi kamu mati kena perut. Jadi kalau dibawa nasi bungkus 500 bungkus, yang diundang 200 orang, nasi itu habis juga. Betul enggak? Ya. Nah, itu dia. Jadi diumumkan kita malam ini di masjid makan sate gratis. Nah, ada kegiatan khusus remaja masjid, siapapun boleh datang. Apa acaranya? Biasa, paling nanti kita ngobrol-ngobrol tentang konsep keislaman sedikit. Dah, kan sate. Siap makan, suruh start tu situ cerita sampai sate tu. Nah, minggu besok sate tambah lagi. Dulu saya 2 gelas. Gitu deh. Akhirnya apa? Berapa? Dalam dulu sebelum makan sate ke dalam. Yang makan sate lah. Minggu ketiga ada makan sate itu kawan ngomong, makannya masuklah dulu. Inyo sama inyo lepas masuk. Kawan 6 ke 7 masuk seorang je. Dan sate bertambah tu dia. Ya bapak tu dapat hidayah kadang sebagian. Semangat anak awak mau datang daripada main game nya. Awak nak kira nanya. Atau fikir malamnya malam. Cuma kadang itu tidak dibuat dia orang tu ya. Untuk apa gitu je Bu. Untuk malam iktikaf. Itu remaja 50.000 semalam di luar makan. Makanlah tanggungan. Akhirnya apa? Penuh masjid itu di remaja. Dia dapat 50.000 kan. Jalan lebaran kan lumayan. 10 malam iktikaf. Pertama cari PT, tapi akhirnya ilmu. Itu dia. Memang begitulah Bu ya. Maka salat umat bi ilmiah, yang selamat itu yang banyak harta dan ilmu. Jadi wajib baroto. Tak orang tahu punya nyumbang. Jadi tidak sempat dah harta aja, dapat aja ilmu, sama aja ilmu. Sama ini. Dia mengajar orang pandai itu beramal, dia mengalir ke waktu. Lainnya beramal mengalir tahu. Ini ilmu yang tapi ubi dia amalkan. Kau tunjuk ni mau merampok tu orang filosof tu. Ini nanti ibu amalkan, ibu tunjuk kalau ke anak cucu. Tu belajar anak tu tahu. Lejuan tu belajar mengalir ke waktu. Macam itu.
syariatnya. Maulio, Ustaz. Iya. Makanya jadi guru tanpa jasa itu berhikmah. Itu dia. Tak pandai baca, pandai dia Bunda Indra. Jadi profesor dia. Profesor lu anak mengalir terus lah sama Bunda tadi. Tapi kalau mengajar, piti tanya terus. Ya. Itu dia. Begitu dah. Ilmu yang tapi makanya yang gaji biasanya ya, tapi sampai hajat cita-cita kehendak. Berkah tadi, berkah ilmu. Ya, berkah. Berkah. Kau lah, ponik dia mencetak kau ni. Ke Ah. mengapa namanya? Mengambil kesimpulan. Itu dia. Tak teman bayang gitu kan, dia ambil kesimpulan. Jadi praktek kalau tak bayang udah langsung. Sampai situ. Sampai salat asrarus shalah, bab asrarus shalah. Ada yang ragu? Tapi belum masuk ke daim sekaligus tu. Ya. Berarti bertanya ke batin. Kalau iya katanya langsung disembah ya.